Saya ke Mbak Madinah terlebih dahulu. Saya membaca kemarin ya, menjadi headline di Harian Kompas bahwa ada, saya sebutkan saja langsung, ada sebuah grup di Facebook yang kemudian mengumpulkan anak-anak broken home. Koreksi kalau saya salah. Lalu kemudian anak-anak tersebut terkumpul di situ dan ada dugaan pelanggaran. Ada orang-orang yang tak dikenal juga masuk ke dalam grup tersebut, lalu kemudian menyebarkan pornografi dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa yang terjadi? Ya, jadi dari hasil liputan kami, sebetulnya kami ingin melacak sebetulnya anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah tangga itu seperti apa. Kemudian kemana sih mereka larinya ketika di rumah mereka menemukan kekerasan. Karena ketika kekerasan ada di rumah, mereka mencari perlindungan kemana. Ya. Kemudian kami mencoba mencari bagaimana mereka merilis sakit hati, Cari pelarian ya? segala macamnya ya. Kemudian kami menemukan di Facebook itu ada berbagai macam grup. Ada yang namanya broken home, Ya. ada yang namanya self harm, ada yang namanya suicide. Nah, yang salah satunya yang pakai bahasa Indonesia kemudian kami lacak karena yang self harm itu umumnya pakai bahasa Inggris. Iya. Dan kami menduga itu kebanyakan komunitasnya dari luar Indonesia. Mohon maaf, Karena mereka bahkan berkomunikasi. suicide Ya, ya ada suicide juga kalau nggak salah. dalam bahasa Indonesia berarti bunuh diri, artis seperti itu? Ya, Luar biasa. ya. Dan ini kemudian tidak bisa dilaporkan Kemudian di Facebooknya? seharusnya bisa Kak, karena kan harus bisa dilaporkan juga kayak misalnya self harm. Self harm itu kan juga melukai diri artinya. Ya, Terusnya kemudian yang di broken home itu lumayan banyak anggotanya. Jadi ada beberapa grup dengan nama serupa ya. broken home yang membedakan hanya tanda baca aja. Ini Nah, semuanya ada salah satu. anak-anak di Indonesia atau ada yang di luar negeri juga? Kalau itu mereka berkomunikasi pakai bahasa Indonesia dan kami mencoba beberapa di antara yang mencoba menjangkau mereka karena ada beberapa akun yang join di grup itu mengunggah status silahkan yang broken home gabung sini share Oke. nama, umur sama nomor telepon gitu kan. Termasuk tadi yang Nah, menggunakan bahasa Inggris, suicide dan lain sebagainya. ya ada yang self harm, yang Dan paling isinya banyak bahasa Indonesia self harm. semua ya? Ya, kalau yang broken home ini pakai bahasa Indonesia. Oke. Dan dari sana kami beberapa mengontak mereka karena mereka membagikan nomor telepon. Ada beberapa yang bisa kami temui, tapi sebagian besar mereka nggak berani menemui kami karena Ya. alhamdulillahnya dalam arti gini, mereka tuh aware juga bahwa mereka takut diculik gitu. Ya. Karena ada beberapa yang kami kontak, Kak, kami takut kalau kakak tuh penjahat gitu loh, Oke. atau kami diculik gitu. Tapi ada satu yang akhirnya kami bisa temui Ya. dan dia bisa kami wawancara apa sih problem di rumah Ya. tangganya, Usia berapa di itu, rumahnya. Mbak Madinah? Itu usia 16 tahun. Oke. Kita temui di Jakarta kebetulan. Kemudian dia bercerita bahwa kekerasan yang dia alami itu bertubi-tubi ya lumayan karena kekerasan itu berasal dari bapaknya. Dia mengalami pemukulan, kekerasan fisik, verbal segala macam, terus dia dibanding-bandingkan dengan adiknya kayak gitu. Itu yang membuat dia down. Ibunya juga masih ada? Kebetulan ibunya sudah meninggal. Oke. Dan dia bercerita bahwa bapaknya juga melakukan kekerasan fisik kepada ibunya sewaktu dia masih TK, dia menyaksikan ibunya dipukuli kayak gitu. Kemudian dia tuh berusaha bunuh diri karena dia udah nggak tahan lagi dengan deraan dari bapaknya karena dipukuli habis-habisan kayak gitu karena dianggap nggak bisa ngurus rumah, nggak bisa ngurus adiknya kayak gitu. Ya. Kemudian dia frustrasi, saya ini udah berusaha ngurusin rumah, saya udah berusaha bantuin bapaknya nyari duit misalnya dengan dagang apa segala macam tapi nggak dihargai kayak gitu, malah disalah-salahin. Terus akhirnya dia sebelum sampai dia keputusan memilih bunuh diri dengan minum cairan Serangga? pembasmi serangga, itu dia melakukan self harm juga dengan Oke.
Saya nggak akan menyebutkan ya karena Ya, bisa mungkin juga tidak perlu menginspirasi. terlalu detail karena Hmm, khawatir nanti kemudian bisa terdapat copycat menginspirasi. ya. Saya ingin Ya, tanya tapi kemudian Mbak Madina, em, usia berapa yang Anda temukan yang paling muda, yang Anda ketahui? itu 16 tahun. Kemudian ada beberapa yang sudah dewasa, Oke, ada 21 tahun dia mahasiswa. oke, Dia menyatakan dirinya sudah nggak baik, pengen lagi bunuh diri, oke, tapi baik, keinginan dia bunuh diri itu waktu kelas baik, 3 SD. oke, luar biasa. Ini saya ingin tanya, dari anak-anak ini mungkin Anda temukan 16 tahun, bisa jadi ada yang lebih muda dari 16 tahun itu. Ada juga saya mendengar bahwa ada orang-orang yang tidak dikenal yang masuk ke dalam grup tersebut dan menyebarkan pornografi melalui grup yang kemudian dia buat sendiri di luar grup tersebut. Jadi itu jalannya gini, melalui grup Facebook itu Ya, kan banyak yang join di grup itu mereka membagikan, yuk gabung di grup chatting WhatsApp gitu kan. oke, Ada baik. berbagai macam nama tulisnya, ada juga yang sering berubah-ubah. Nah ada salah satu grup itu kita gabung di situ, tulisnya tahu-tahu ada di-share lah foto, video mengandung konten pornografi kayak gitu, Oke. terus Oh, Anda sempat tahu-tahu masuk juga atau Anda melihat dari grup yang bersangkutan? dari grup chat WhatsApp itu. Oh, Anda ikut masuk juga. Anda Ya, apa namanya? Menyamar lah begitu ya? ya karena kan kita kan sama sekali percakapan di medsos ini kan kita nggak ada yang tahu kan, Iya, iya, iya. si orang ini ataupun identitas kita Anonim, benar betul. atau enggak, kayak gitu. Kita asal pasang nama juga bisa Iya, kan. iya. Dari temuan Apanya? Anda ada berapa banyak anak yang terperangkap ke dalam grup broken home, bukan hanya grup broken home ya, artinya grup-grup yang serupa ini? Kalau terperangkap tuh mungkin agak negatif gitu ya. Cuman kayak broken home ini sebetulnya mereka saling sharing Oke. apa yang mereka rasakan, apa pengalaman mereka. Cuman problemnya adalah di grup ini tidak ada yang memoderasi, nggak ada yang ngendaliin. Misalnya psikolog atau Iya, iya, iya. psikiater Tidak ada yang ahli ya? bisa nggak ada ahli, Berapa tenaga totalnya ahli mereka? yang bisa. Ratusan atau mungkin lebih dari ratusan, ribuan? Mungkin? Ada 3 ribuan ya kalau nggak 3 salah ribuan, ya. luar biasa. Luar biasa. Banyak Dan banyak itu yang jadinya. kemudian tampak di permukaan, yang di bawah tidak tampak di permukaan, bisa jadi jauh lebih besar dari itu. Saya ke Ya, Mbak Tara. Mbak Tara, apa yang kemudian bisa disampaikan di sini? Iya, pada dasarnya Data yang luar biasa ini. ya, jadi ini sesuatu hal yang sangat miris sebenarnya ya. Karena pada dasarnya setiap anak itu kebutuhannya cuma satu, dia cuma kepengen diterima oleh orang terdekatnya, yang dimana kalau anak-anak itu kan pasti inginnya diterima oleh orang tuanya. Jadi kalau mendapatkan orang tuanya justru malah orang yang menyakitinya gitu, yang membuatnya tidak aman, tentu dia akan mencari orang-orang Betul. lain atau lingkungan lain yang menerimanya dia, gitu. Nah, sekarang tinggal bergantung lingkungannya tepat atau tidak Ya. yang bisa menerima Awalnya dia. mungkin Dan terjadi ketika sebagai saling curhat. Tapi kemudian kenapa saya katakan terperangkap tadi, ada banyak kemudian pemburu-pemburu dalam tanda kutip ya, anak-anak, pornografi dan lain sebagainya yang kemudian ikut masuk ke dalam sana. betul, betul. Kenapa sebetulnya anak-anak itu banyak dijadikan apa ya, ibaratnya kayak sasaran gitu ya. Karena pada dasarnya anak itu kan ringkih ya. Ringkih itu dalam arti mereka nggak tahu hak-hak mereka sebetulnya apa. Nggak bisa melindungi diri secara penuh gitu ya. Kemudian anak-anak itu kan ibaratnya apa ya, cara berpikirnya tidak sekompleks orang dewasa. Iya, Jadi lebih mudah untuk percaya sama orang lain. iya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi pelakunya, menurut saya pelaku ini adalah orang yang pengecut ya. Pengecut itu dalam arti gini, mereka adalah orang-orang yang punya isu dengan dirinya sendiri, tetapi tidak bisa mengatasi isunya secara dewasa. Jadi misalnya contohnya, ketika mereka punya emotional issue gitu ya, agresif, pemarah, tetapi Ya. tidak bisa melampiaskan dengan cara yang tepat, akhirnya jadinya ke Ke anak. anak-anak. Atau mereka yang punya dorongan seksual yang tinggi,
tetapi merasa tidak mampu untuk melakukan atau mencari pasangan yang sesuai dengan usianya, sehingga akhirnya menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Dan gitu. itulah kemudian terjadi fakta yang kemudian kita temui bahwa ada ancaman di depan sana. Kita akan kembali saat lagi, saya akan menuju nanti ke Bung Aris Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Sesaat lagi, saudara.